perkenalkan nama saya Muslikah NIM 099. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Makalah yang telah saya buat adalah judulnya tentang lamban belajar. Materi ini adalah materi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada pengertian lamban belajar. Lamban belajar atau slow learning adalah anak yang memiliki potensi intelektual gangguan mental. Mereka butuh waktu lama untuk berulang-ulang dapat menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik. Menurut pengertian ini adalah menurut pengertian Kotter dan Kotter Junior tahun 2004 dan Willy tahun 2007. Siswa lambat belajar dan berprestasi rendah dapat pula diakibatkan oleh faktor IQ. Menurut penelitian Binet atau Simon, anak yang lemah memiliki IQ antara 50 sampai 69. Tergolong anak yang lamban belajar. Mereka itu sangat sulit untuk dididik. Kedua adalah karakteristik lamban belajar. Karakteristik lamban belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak berhasil mengatasi situasi belajar dan berpikir secara abstrak. Yang kedua ada mengalami kesulitan dalam operasi berpikir kompleks. Yang ketiga ada proses pengembangan konsep dan generasi ide yang mendasari tugas sekolah, khususnya bahasa dan matematika yang rendah karena pola pemikirannya yang IQ atau pola pemikirannya yang 50 sampai 69. Yang keempat ada tidak dapat menggunakan dengan baik strategi kognitif yang penting untuk berproses retensi. Menurut tokoh ini adalah menurut tokoh G.L. Reddy R. Rahman. Yang kedua ada memori atau daya ingat yang rendah. Memori atau daya ingat yang rendah ini adalah kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan adalah salah satu faktor penyebab anak lamban belajar mempunyai daya ingat yang rendah. Yang ketiga ada gangguan dan konsentrasi. Gangguan dan konsentrasi ini adalah gangguan perhatian anak lamban belajar yang belajarnya relatif pendek dan daya pikirnya sangat rendah. Anak lamban belajar ini tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru dalam kelas. Siswa ini berpotensi sangat daya berpikirnya itu beda dengan anak-anak yang normal sebelumnya. Yang keempat ada ketidakmampuan mengungkapkan ide. Ketidakmampuan mengungkapkan ide ini adalah kesulitan dalam mengemukakan dan mengombinasikan kata. Anak yang mempunyai ketidakmampuan mengungkapkan ide ini, anak ini sulit menggabungkan kata-kata. Misal, anak ini ditanya oleh gurunya, anak ini selalu berpikir bagaimana cara merancang pertanyaan atau jawaban dari guru, sehingga kalau anak ini mempunyai lamban belajar sangatlah sulit. Yang ketiga ada penyebab anak lamban belajar. Penyebab anak lamban belajar ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor pranatal atau sebelum lahir dan genetik. Faktor pranatal dan genetik yang dapat menyebabkan anak lamban belajar meliputi 1. Kelainan kromosom. Yang kedua ada gangguan biokimia dalam tubuh seperti obat-obatan yang dikasih oleh ibunya waktu kecil. Yang ketiga ada kelahiran prematur. Jadi anak itu belum 9 bulan udah lahir. Yang kedua ada faktor biologis non-keturunan. Faktor non-biologis non-keturunan ini yang dapat menyebabkan anak lamban belajar meliputi ibu hamil yang mengonsumsi obat-obatan saat hamil. Terus ada keadaan ibu yang mempunyai faktor buruk. Yang ketiga ada faktor natal atau saat proses kelahiran anak tersebut. Faktor natal yang dapat menyebabkan anak lamban belajar adalah kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau yang bermasalah. Ini menurut tokoh Nani Triani dan Amir tahun 2013.
Yang keempat, ada faktor postnatal atau sesudah lahir. Faktor ini dapat menyebabkan anak yang pertama ada malnutrisi, yang kedua ada trauma fisik akibat jatuh dan atau kecelakaan, yang ketiga ada beberapa penyakit seperti magnetis dan penyakit-penyakit yang lainnya yang menyebabkan anak itu kayak seperti anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada cara menangani anak lamban belajar. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan psikolog anak, terutama kalau misal anak yang berkebutuhan khusus lamban belajar ini adalah anak-anak kecil. Yang kedua adalah mengikuti asesmen atau tes EQ mengetahui kemampuan dan kelemahan anak. Dan anak lamban belajar itu kan disebutkan bahwa IQ antara 50 sampai 69. Itu udah termasuk anak ABK lamban belajar. Yang ketiga ada orang tua. Orang tua harus mengetahui apa yang dapat dipelajari anak di sekolah, dan orang tua harus menjadi tokoh kedua selain guru. Yang keempat adalah keluarga membimbing atau dari mendampingi anak di rumah. Semisal ada mbaknya atau nenek, kakek yang bisa membantu ABK lamban belajar ini. Yang kelima adalah harus memotivasi anak. Yang selanjutnya ada orang tua yang harus menghargai anak dari hasil belajarnya. Misal kalau orang tua sudah mengetahui anaknya mempunyai kelainan khusus, maka orang tua harus menghargai bagaimana hasil yang diperoleh dari sekolahannya. Yang selanjutnya adalah guru dan orang tua menggunakan instruksi yang konkret. Misal anak yang berkebutuhan khusus lambat belajar ini, orang tua harus mempunyai teknik atau cara dalam menyampaikan pemahaman kepada anak. Yang selanjutnya adalah menghasilkan kesempatan untuk mengulangkan dan latihan yang sering. Selanjutnya adalah terapi bermain. Terapi bermain ini ada terapi perilaku, bermain, dan terapi yang lain-lainnya yang bisa membantu anak lamban belajar ini dapat berproses. Nah, ini menurut Helen nomor 40 tahun 2005. Tokoh ini mengumpulkan program layanan bimbingan konseling yang dikembangkan bagi siswa belajar mengacu ke keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan kepribadian yang secara utuh. Selanjutnya ada ciri-ciri anak lamban belajar. Nah, ciri-ciri yang bisa dapat dikenali anak berkebutuhan khusus lamban belajar ini adalah dari fisik, yang kedua ada perkembangan mental, yang ketiga ada perkembangan intelektual, yang keempat ada perkembangan kepribadian. Kesimpulan yang saya ambil dari makalah yang saya buat ini adalah yang pertama, penyebab anak yang mengalami lamban belajar atau slow learning adalah faktor pranatal, faktor genetik, faktor biologis non keturunan, faktor postnatal, dan lingkungan. Yang kedua ada karakteristik anak lamban belajar antara lain keterbatasan kapasitas kognitif, memori daya ingat yang rendah, gangguan dan kekurangan konsentrasi, dan yang terakhir adalah ketidakmampuan menguapkan ide. Untuk kesimpulan yang terakhir adalah cara menangani anak yang mengalami lamban belajar, yaitu dengan terapi bermain, terapi perilaku, terapi keluarga, dan terapi yang lainnya seperti okupasi terapi, terapi renang, dan terapi lainnya seperti masalah dihadapi anak tersebut. Sekian presentasi. Bila ada salah kata dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.